Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamorida. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang remote access, baik itu remote router maupun switch. Nah, kabel yang biasa dipakai untuk remote access itu kita pakai kabel yang konsol. Nah, di sini saya akan nambahkan PC dulu. Saya akan tambahkan PC di sini. Terus di sini saya akan menggunakan kabel konsol yang warna biru ini. Pasang dari router, ini kita pilih yang konsol, terus hubungkan ke PC. Kita pakai yang RS232. Nah, kalau di Cisco saat mau konfigurasikan kita biasanya kalau ke router itu ke menu CLI. Nah, tetapi kalau di asli itu kita nggak bisa pakai CLI. Jadi untuk konfigurasi di router kita itu harus remote melalui PC ataupun laptop. Nah, untuk remote sendiri kan kita bisa pakai kabel, yaitu kabel serial konsol. Tetapi kabel ini tuh hanya bisa digunakan dengan jarak yang dekat. Tapi kalau misalnya jarak yang jauh, kayak misalnya antar kota, kita itu perlu remote dengan menggunakan SSH ataupun juga Telnet. Nah, sekarang saya mau konfigurasikan remote dengan menggunakan Telnet di router. Nah, kita buka dulu routernya. Terus kita masuk ke enable, terus ke config. Terus kita ketik line VDY 0 tanda tanya. Nah, di sini kan ada angka 1 sampai 15. Nah, di sini saya akan pilih angka 2. Jadi kalian untuk 1 sampai 15 itu dipilih. Range angkanya antara 1 sampai 15. Nah, maksud dari angka 2 ini adalah banyaknya device yang bisa meremote router satu ini. Jadi nanti itu akan ada 3 device yang bisa remote. Karena kan 0, 1, dan juga 2. Terus kita enter. Terus kita masukkan passwordnya. Jadi kalau misalnya mau remote itu kita pasang password. Passwordnya 12345 aja. Lalu ketik login. Terus kita ketik transport input telnet. Nah, jadi untuk yang telnet itu ada 3 sebenarnya, yaitu kita bisa pakai yang telnet, SSH, dan juga yang all. Nah, maksud dari all itu kita bisa pakai yang telnet dan juga yang SSH. Tetapi karena kita mau pakai yang telnet, jadi kita ketik telnet aja. Terus kita, sebentar, ini ada salah ketik. Nah, terus kita exit, nggak usah disingkat ya. Terus kita ketikkan enable secret. Jadi saat mau login ke enable itu kan perlu sandi agar aman. Sandinya itu yang lebih aman pakai yang enable secret. Nah, untuk sandinya kita samakan aja. Terus kita coba uji di PC 6, PC 7. Nah, jadi untuk pengujian itu pastikan si PC yang mau dijadikan sebagai remote itu sudah mempunyai IP secara DHCP. Terus kita masuk ke bagian telnet atau SSH. Nah, untuk connection type kita pilih yang telnet. Terus untuk hostname kita itu akan pakai yang 10 10 10 1 aja. Terus connect. Nah, di sini kita akan masukkan password yang tadi kita buat. Yang password 12345. Ini emang passwordnya itu nggak kelihatan. Nah, terus untuk masuk ke privilege, kita ketik N. Nah, di sini kan kita akan memasukkan password yang enable secretnya. Nah, jadi di sini kita itu sudah berhasil masuk. Jadi untuk konfigurasi kita bisa pakai di PC 7. Nah, sekarang kita akan coba telnet pakai username. Karena kalau misalnya telnet kayak tadi itu kurang aman. Jadi kita harus pakai username agar lebih aman. Sekarang kita konfigurasikan langsung aja. Kita masuk ke router. Terus kita ketik username. Nah, untuk namanya di sini saya akan pakai username Lutfi. Terus langsung aja ketikkan passwordnya di sini. Untuk password saya pakai 12345. Terus kita juga ketik tadi line VDY 02. Nah, ini saya akan pakai 2. Terus kita ketik login lokal. Dan maksudnya itu kalau misalnya ada yang remote ke router, loginnya itu akan pakai username dan juga password. Nah, terus kita ketik transport input telnet. Nah, terus kita coba remote dari PC 7. Untuk connection type-nya pakai telnet. Ini juga pakai seperti tadi.
Nah, sekarang kan kita loginnya itu pakai username. Nah, untuk username tadi Lutfi, lalu passwordnya, terus kita masuk ke privilege. Nah, di sini juga masukkan password. Nah, selain telnet, ada juga yang namanya SSH. Tadi kan kalau kita pilih connection type itu ada dua, yaitu yang SSH dan juga yang telnet. Nah, sekarang saya akan konfigurasikan agar kalau misalnya remote itu bisa pakai yang SSH. Karena kalau pakai SSH itu sebenarnya lebih aman daripada yang telnet. Kita coba buka routernya. Nah, di sini kita exit aja dulu, kita masuk ke config. Nah, terus kita akan membuat hostname-nya. Jadi, hostname router ini akan kita ubah namanya. Ketik hostname, untuk nama hostname-nya saya akan pakai Lutfi. Nah, di sini kan udah berubah ya dari router menjadi Lutfi. Nah, selanjutnya kita itu akan membuat domain name. Nah, kita ketik IP domain name. Di sini saya akan pakai yang lutfi.com. Nah, terus kita ketik crypto key generate RSA. Nah, di sini kita itu disuruh memasukkan bits. Nah, bits sendiri yang dianjurkan itu ada yang 1024. Kita pakai yang ini aja. Terus kita ketik yang line VDY 02. Di sini saya akan tetap pakai yang 2. Terus jangan lupa ketik transport input SSH karena kan kita mau SSH. Nah, terus kita coba SSH dari PC7 lagi. Nah, di sini untuk connection type-nya pilih yang SSH, untuk hostname pakai yang biasa saja, yang 10.1. Terus untuk username kita pakai username-nya Lutfi. Terus connect. Nah, di sini kita akan memasukkan password dari username. Nah, di sini kita akan masuk ke enable. Nah, di sini kita masukkan password enable secret. Nah, untuk SSH pun kita sudah berhasil masuk. Nah, terus kita akan coba konfigurasikan IP di switch. Di sini saya akan pilih switch yang 2, switch yang tengah, masuk ke CLI, terus kita masuk ke privilege. Terus ke conft. Nah, terus kita akan masuk ke VLAN 10. Sebetulnya untuk VLAN bebas, tapi di sini saya akan pakai VLAN 10. Terus kita ketik IP address. Nah, untuk IP address itu kita menyesuaikan VLAN-nya. Karena kan di VLAN 10 dia pakai IP yang 10 10 10. Nah, di sini saya akan pakai yang 32. Terus kita masukkan juga subnet masknya. 255.255.255.0. Terus kita tambahkan gateway-nya. Caranya itu kita ketik IP default strip gateway. Untuk IP gateway-nya itu kita akan pakai yang 10 10 10 1. Terus kita ketik do show IP interface brief. Nah, di sini kan ada more, kita klik spasi aja. Nah, di sini untuk VLAN 10 IP-nya itu sudah ada. Terus saya akan konfigurasikan untuk VLAN 20. Nah, di sini ganti VLAN 20. Terus kita ketikkan IP address-nya. Nah, sebentar. IP address. Nah, di sini pun kita menyesuaikan. Jadi pakaian 20.20.32. Masukkan subnet masknya. Terus kita ketik yang default gateway. Nah, di sini saya akan pakai 20.1. Nah, terus kita coba cek lagi. Nah, di sini pun udah ada yang VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Terus kita juga akan konfigurasikan SSH di switch. Nah, kita akan mengganti nama hostname-nya dulu. Hostname, untuk hostname saya akan pakai nama yang sama saja. Nah, sudah ganti, terus kita akan konfigurasikan IP domain strip name. Ini pun sama, pakai yang lutfi.com aja. Terus kita akan konfigurasikan yang crypto key generate RSA. Ini sama saja 1024. Terus kita ketik yang line VDY 02.
Nah, terus kita ketik yang transport input, ini kan pilih yang SSH. Terus kita ketik yang login lokal agar bisa memunculkan password dan username dan password. Terus kita exit, kita akan membuat enable secretnya. Nah, sekarang kita coba di PC7 ke Telnet atau SSH. Untuk connection tabnya pilih yang SSH. Untuk hostname saya di sini akan pakai yang 20. Terus untuk username pakai yang Lutfi. Connect. Nah, kita akan memasukkan passwordnya. Kita coba ketik enable. Nah, di sini juga masukkan password. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!